Halo semuanya, selamat datang di channel Tesun. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Film yang rilis di tahun 2022 ini berkisah tentang seorang perawat yang menjadi sukarelawan di sebuah pulau terpencil yang ternyata di pulau itu penduduknya dikepalai oleh seorang dukun cabul dan mesum. Dan wanita ini pun menjadi sasaran dari dukun cabul tersebut. Dan banyak lagi hal-hal berbau 18+ di dalam film ini. Jadi buat yang masih bocil dan imannya tidak terlalu kuat dilarang keras untuk menonton film ini. Tapi kalau kalian maksa, dosa ditanggung sendiri ya. Penasaran dengan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi yuk kita simak alur cerita filmnya. Namun sebelum lanjut ke videonya, terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe-nya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Martha yang sedang menggoda suaminya untuk bermantap-mantap. Namun, suaminya malah marah kepadanya. Lantas Martha yang sudah lama kesepian tidak dimantapkan oleh suaminya langsung menuju ke dalam kamar mandi. Dan di sini Martha pun menjamah dirinya sendiri dengan berolahraga senam 5 jari. Yang tentu bagi kaum Hawa pasti tahu, apa yang akan dilakukan oleh si Martha ini. Oke. Di sini kita skip aja adegannya, soalnya nggak disensor sama sekali guys. Takutnya banyak bocil yang lagi nonton video ini. Bagi kalian yang mau nonton full dari film ini, silahkan komen aja di bawah, nanti linknya aku kasih di kolom komentar. Keesokan paginya, suami Martha yang bernama Carlo mengantar Martha ke rumah ibunya. Saat dalam perjalanan, Carlo mengatakan kepada Martha bahwa ia merasa terganggu atas sikap Martha yang hampir setiap malam membangunkannya hanya untuk mengajaknya bermantap-mantap. Carlo mengatakan bahwa ia capek bekerja sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal itu. Martha yang mendengar hal itu kemudian menangis. Ia merasa kecewa atas sikap suaminya tersebut. Sesampainya di rumah ibunya, Martha langsung menemui ibunya. Sedangkan Carlo menunggu di bawah untuk menelpon seseorang. Oh ya, jadi Martha ini memiliki kakak perempuan yang sudah lama menghilang dan tidak diketahui di mana keberadaannya gitu guys. Jadi ibu Martha tidak mengenali Martha karena ia sudah stres akibat kakak Martha yang sudah lama hilang itu. Di sini Martha pun merasa sangat sedih karena ibunya sekarang sudah tidak mengenalinya lagi. Setelah itu Martha pamit untuk pulang. Namun, sesampainya di luar, ia mendengar suaminya yang sedang menelepon dengan seseorang dan terdengar sangat mesra. Namun, di sini Martha pura-pura tidak mendengar apa-apa. Martha lalu diantar oleh Carlo ke sebuah rumah sakit. Dan di sini dokter rumah sakit menjelaskan kepada Carlo bahwa istrinya mengalami depresi dan stres ringan. Itu diakibatkan karena istrinya itu sangat kehilangan anaknya dan kurangnya perhatian dari Carlo. Oh iya. Jadi ternyata Martha ini pernah memiliki seorang anak. Namun, anaknya sudah meninggal dunia saat dilahirkan. Dan itulah yang membuatnya depresi dan stres. Ditambah lagi ia sudah tidak pernah lagi mendapatkan jatah biologis dari suaminya tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, disinilah baru Martha bertanya kepada Carlo saat di rumah ibunya. Carlo menelepon dengan siapa? Lalu Carlo berkata bahwa itu adalah teman kerjanya. Martha pun tidak percaya begitu saja dengan penjelasan dari Carlo. Karena Martha mendengar itu adalah suara perempuan dan terdengar sangat mesra saat menelepon tadi, Carlo tetap tidak mau mengaku bahwa itu adalah wanita selingkuhannya. Lantas Martha yang sudah emosi dan stres memukuli Carlo. Di dalam mobil itu Martha dan Carlo bertengkar di sepanjang jalan. Sehingga Carlo tak bisa mengendalikan mobil yang ia kemudikan. Alhasil mereka berdua pun kecelakaan dan mengakibatkan mereka tak sadarkan diri. Setelah itu scene berpindah memperlihatkan Martha yang sedang berada di dalam sebuah bis sembari mendengarkan seorang pria berkhotbah. Ia tampak kebingungan mengapa dirinya bisa berada di atas bis tersebut.
Martha lalu dibawa oleh instingnya menemui seorang dokter bernama Dr. Rose Yulo di sebuah rumah sakit. Jadi sebenarnya Martha ini adalah seorang suster. Nah, di sini Dr. Rose Yulo memberikan tugas kepada Martha untuk datang ke sebuah pulau terpencil guna mengadakan pengobatan gratis dan juga membagikan obat-obatan untuk masyarakat di sana. Di sana Martha akan disambut oleh seorang dokter yang bernama Dr. Immanuel. Singkatnya, Martha pun menerima tawaran itu. Kemudian Martha pun berangkat dan sesampainya di dermaga, beberapa orang menolak untuk mengantarkan Martha ke pulau tujuannya, di mana orang-orang takut mendengar Martha akan pergi ke pulau itu. Hingga saat Martha akan kembali, tiba-tiba ada salah satu orang yang bersedia mengantarkan Martha ke pulau tersebut. Martha pun sampai dan ternyata kakak Martha yang selama ini hilang berada di pulau ini. Kemudian pemilik kapal itu langsung berlari untuk menemui kakak Martha dan mereka pun langsung ngegas untuk melakukan mantap-mantap di semak-semak. Dan seperti biasa, scene ini tak bisa diperlihatkan dikarenakan tidak disensor guys. Dan tentunya pasti kita skip aja ya. Di sini Martha belum menyadari bahwa kakaknya berada di pulau ini. Martha kemudian naik ojek dan meminta untuk diantar ke pedesaan. Hai, papuntang health center. Oh, Keanehan mulai terlihat saat Martha dalam perjalanan menuju puskesmas desa, di mana semua orang yang ada di pulau itu berpakaian serba hitam selain dirinya dan tukang ojek tersebut. Penduduk pulau ini juga tampak tegang melihat keberadaan Martha yang ada di pulau ini, hingga Martha melihat sekelompok orang yang sedang melakukan ritual persembahan kepada sosok yang mereka sembah, dan orang itu juga semua berpakaian serba hitam. Mereka pun sampai di puskesmas yang dituju. Tapi di sini bukannya Dr. Emmanuel yang menyambutnya, malah seorang suster bernama Tess yang menyambut Martha. Martha kemudian menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh Dr. Rose Yulo untuk membantu memberi pengobatan kepada penduduk setempat. Lalu Martha bertanya kepada Tess di mana Dr. Emmanuel. Tess kemudian menjelaskan bahwa Dr. Emmanuel sudah pergi ke sisi lain pagi tadi. Martha kemudian bertanya kepada Tess, kapan Dr. Emmanuel akan kembali? Namun, Tess hanya diam tidak menjawab pertanyaan dari Martha. Oke, jadi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sisi lain di akhir video nanti. Scene kemudian kembali memperlihatkan situasi di mana Martha dan Carlo kecelakaan. Martha sedang mengobrol dengan Tess di dalam puskesmas, dan tiba-tiba datang seorang ibu-ibu hamil yang akan melahirkan. Dengan sigap, Martha dan Tess segera membantu ibu itu dalam melakukan proses melahirkan. Namun, hal aneh terjadi, di mana yang keluar dari perut ibu itu bukanlah seorang bayi. Si ibu tadi melahirkan seekor ular, dan ular itu langsung mematok tepat mengenai leher Tess. Dan ternyata si Martha hanya sedang bermimpi. Martha kemudian bangun dari tempat tidurnya. Kemudian ia menuju ke kamar mandi umum yang biasa digunakan penduduk setempat. Namun, ia malah mendengar suara jeritan pemersatu bangsa dan ceplak-ceplok yang berasal dari seorang perempuan dari dalam kamar mandi tersebut. Lantas Martha pun perlahan memeriksanya. Dan begitu kagetnya Martha, karena ia melihat Tess dan pacarnya yang sedang bermantap-mantap di dalam kamar mandi umum itu. Sejenak Martha pun teringat kepada Carlo. Waktu itu ia juga pernah memergoki suaminya itu sedang asyik bermantap-mantap dengan selingkuhannya. Keesokan paginya, Martha mengatakan kepada Tess bahwa ia ingin berkunjung ke beberapa desa lain untuk membagi-bagikan obat dan mengadakan pengobatan gratis. Namun sebelum pergi, Martha menceritakan mimpinya semalam kepada Tess. Namun, di sini sekali lagi keanehan terjadi. Di mana di leher Tess ada luka bekas gigitan ular? Lantas Martha pun bertanya kepada Tess, apakah kejadian semalam itu hanya mimpi atau benar-benar terjadi? Namun Tess berusaha mengalihkan topik dan menyuruh Martha untuk segera pergi sebelum hari mulai gelap. Saat dalam perjalanan, Martha kembali melihat sekelompok orang berpakaian hitam sedang mengadakan ritual penyembuhan, di mana kelompok itu dikepalai oleh seorang dukun. Dukun ini lalu membaca mantra-mantranya dan keajaiban pun terjadi. Orang yang tadinya buta seketika sembuh dan bisa melihat. Tapi tak lama kemudian,
Dukun itu pun langsung mendekap pasiennya itu lalu menciumnya. Marta yang melewati tempat itu ketakutan dan membuat orang-orang itu beraksi. Alhasil Marta pun lari dari tempat tersebut. Namun, dukun itu menyuruh anak buahnya untuk mengejar Marta dan menangkapnya. Beruntunglah saat dalam pelariannya seorang pria memakai motor datang dan langsung membawa Marta pergi. Nama pria ini adalah Leloy. Leloy ini yang tempo hari mengantar Marta dari dermaga menuju puskesmas pulau ini. Leloy kemudian membawa Marta ke pinggir pantai. Di sini Leloy pun mengajak Marta untuk mandi di laut. Awalnya Marta ragu ketika melihat Leloy membuka pakaiannya. Namun ternyata Leloy tidak memiliki niat buruk. Alhasil Marta pun juga ikut mandi dengan Leloy. Saat sedang mandi, Leloy sempat mendekati Marta dan akan menciumnya. Marta yang tidak nyaman memutuskan untuk berhenti mandi dengan alasan bahwa ia sedang buru-buru dan akan mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat. Leloy lalu mengantar Marta berkeliling desa untuk melakukan pengobatan gratis dan membagikan obat kepada masyarakat. Selain itu mereka juga membantu seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Namun hal aneh lagi-lagi terjadi, di mana anak ibu itu bukannya seorang bayi tapi seekor kambing. Kecurigaan gue sih, kayaknya ibu-ibu ini sempat bermantap-mantap dengan seekor kambing guys, atau mungkin ini adalah ulah dukun cabul yang berkuasa di pulau ini. Kembali saat dalam perjalanan, Marta dan Leloy melihat komplotan dukun itu. Tapi di sini salah satu anggotanya adalah kakak Marta yang sudah lama hilang itu. Marta mencoba memanggil-manggil kakaknya, namun ia tidak mendengarnya. Marta pun mengikuti komplotan itu hingga sampailah mereka di pinggir pantai. Jadi ternyata mereka ingin mengadakan ritual pelepasan salah satu anggota mereka yang sudah meninggal, di mana mereka akan menggiringnya ke penyeberangan sisi lain. Seperti biasa salah satu ciri ritual dukun itu adalah mencium dan mencabuli. Seketika mayat wanita yang dicium itu bangkit, tapi tak lama setelah itu ia mati lagi. Namun itu adalah hal yang baik bagi mereka. Nah itu bertanda bahwa arwah dari wanita itu diterima di sisi lain. Ihatid niyo na siya sa kabilang ibayo! Setelah ritual, mayat wanita itu pun diletakkan di atas perahu dan dilepaskan ke lautan. Akhirnya di sini Marta pun bertemu dengan kakaknya. Namun, di sini kakaknya berkata kepada Marta bahwa Marta tak seharusnya berada di tempat ini. Ia menyuruh Marta untuk segera pergi dari tempat ini selagi Marta masih mempunyai kesempatan untuk pergi. Itulah perkataan kakaknya kepada Marta. Namun di sini Marta ngotot tidak mau pergi dari tempat ini tanpa kakaknya. Di suatu malam, Marta yang ingin mandi dan ia pun segera menuju ke kamar mandi umum. Namun, tiba-tiba seorang pria datang dan memaksa Marta untuk bermantap-mantap dengannya. Marta sempat melawan dan menolak ajakan pria tersebut. Namun, ia dipukul hingga pingsan. Alhasil pria itu pun berhasil menikmati serabi lempit miliknya. Kemudian seorang wanita yang ternyata adalah istri dari pria tersebut mendengar suara aneh dari kamar mandi itu. Dan ia pun memeriksanya dan secara bersamaan Marta tersadar dari pingsannya. Alhasil wanita itu pun menyangka bahwa yang menggoda suaminya adalah Marta. Marta pun diusir dari desa ini. Untung saja seorang penyelamat datang. Dia adalah Leloy dan langsung membawa Marta bersamanya. Marta yang ditemani oleh Leloy kemudian pulang dan menuju rumah sakit untuk menemui Dr. Rosyulo. Tapi sesampainya di rumah sakit, perawat mengatakan bahwa Dr. Rosyulo sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Marta pun kaget dan tidak percaya karena ia baru saja bertemu dengan Dr. Rosyulo 1 minggu yang lalu, hingga satpam mengusir Marta karena ia sudah membuat keributan di rumah sakit ini. Marta yang penasaran pun kembali ke pulau itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di pulau, kini Marta tinggal di rumah Leloy, dan tak menunggu lama. Marta dan Leloy pun langsung melakukan adegan mantap-mantap di tangga rumahnya. Waktu pun terus berlalu, singkatnya Marta kini sudah hamil tua. Suatu pagi,
Marta membangunkan Laloy yang kini sudah menjadi suaminya untuk pergi ke laut untuk menangkap ikan bersama teman-temannya. Di sini Laloy kembali meminta jatah mantap-mantap kepada Marta. Namun Marta berkata bahwa ia akan memberikannya saat sudah kembali menangkap ikan nanti. Marta pun mengantar Laloy ke pinggir pantai sampai Laloy naik ke atas perahunya. Tak lupa Laloy memberikan ciuman mesra kepada Marta. Tak lama kemudian, kakaknya datang dan kembali mengingatkan Marta. Mengapa ia masih berada di sini? Harusnya Marta ini sudah pulang karena keluarganya telah menunggunya. Namun Marta berkata bahwa ia sudah nyaman tinggal di pulau ini. Jadi ia tidak akan kembali ke Manila. Kakaknya kemudian menjelaskan bahwa Marta sebenarnya tidak mengerti dengan semua yang sedang terjadi. Dan kakaknya memohon agar Marta segera pergi dari pulau ini. Namun dengan tegas Marta berkata bahwa ia sudah memutuskan untuk tetap tinggal di tempat ini. Ate, ano ba nangyari sa'yo? Singkat cerita, malam itu saatnya Marta untuk melahirkan. Ia pun dibawa ke puskesmas yang ada di pulau tersebut. Tapi sesampainya di puskesmas itu, bukannya dokter atau perawat yang ada di sana, melainkan komplotan dari dukun cabul itu yang menyambut Marta. Marta pun dibaringkan di atas tempat tidur. Kemudian beberapa anak buah dari dukun itu memegang tangan Marta sembari dukun itu membaca mantra-mantranya. Dan setelah itu dukun itu pun memunboxing paksa Marta. Sehingga membuat anak dari Marta ini pun meninggal. Dan setelah itu tampak mereka semua sangat berbahagia melihatnya. Keesokan harinya, Marta sadar dan ia mendapati kabar bahwa perahu yang ditumpangi Laloy tenggelam diterjang badai. Dan tentunya Laloy bersama teman-temannya pun tewas. Di sini Marta sangat terpukul kehilangan suaminya itu. Setelah kejadian itu Marta kembali bertemu dengan kakaknya. Di sini Marta memutuskan untuk meninggalkan pulau ini. Namun kakaknya menjelaskan bahwa ia tidak bisa lagi keluar dari tempat ini. Karena Marta sudah memilih untuk tetap berada di tempat ini. Di sini semua orang pun menyalahkan Marta akan apa yang sudah menimpa Laloy dan beberapa temannya yang juga ikut menangkap ikan bersamanya. Marta kemudian dikejar-kejar lagi oleh anak buah dukun cabul itu. Dan kembali ada seorang pria lain yang datang memakai motor dan membawa Marta ke pinggir pantai. Mereka lalu menaiki perahu dan meninggalkan pulau tersebut. Sin kemudian memperlihatkan Marta yang sekarat akibat kecelakaan bersama suaminya yaitu Carlo, dan di sini Marta meninggal di rumah sakit. Akhirnya terbongkarlah semua faktanya. Jadi seperti ini, ternyata kehidupan yang dijalani oleh Marta di pulau itu adalah sebuah kehidupan di alam lain. Ya istilah kata kehidupan roh gitu guys. Dan kakak dari Marta itu ternyata sudah lama meninggal. Dan itulah mengapa ia berada di pulau tersebut. Terbongkar jugalah alasan kakaknya selama ini menyuruh Marta untuk keluar dari tempat ini. Tapi Marta memilih tetap berada di pulau tersebut. Dan akhirnya Marta pun naik ke sebuah perahu dan menuju ke sisi lain. Oke, jadi sisi lain yang dimaksud adalah tempat terakhir bagi orang-orang yang sudah meninggal. Jadi selama Marta masih di pulau itu, ia sementara dalam keadaan koma dan bertarung apakah ia akan bisa bertahan hidup atau mati. Namun, Marta malah memutuskan untuk tetap tinggal di pulau tersebut. Alhasil ia pun mati. Tapi suaminya itu Carlo tetap hidup. Lalu apa hubungannya dengan dukun tadi? Jadi istilah kata dukun itu adalah iblis jahat dan pengikutnya adalah orang-orang yang selama hidupnya selalu berbuat jahat, dan salah satunya adalah adiknya.